Sebagai pendatang baru, hadirnya Wuling di industri otomotif tanah air tentu terbilang sukses. Wuling EV jadi mobil listrik terlaris di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Kita juga melihat ya, kendaraan produksi Wuling itu mulai membanjiri jalanan aspal. Sepertinya raksasa otomotif lama mesti waspada dengan strategi dan inovasi Wuling yang bisa menggerus pasar mereka. Lalu bagaimana strategi Wuling untuk mengalahkan para pendahulunya? Apa saja inovasi yang mereka lahirkan untuk bisa bersaing dan memberikan nilai lebih? Yuk, kita tanya langsung ke Direktur Brand dan Marketing Wuling Motors Indonesia, Ibu Dian Asmahani. Mbak Dian, terima kasih waktunya bisa main ke studio saya. Iya, bagus studionya. Wah, terima kasih. Homey. Setelah 3 bulan yang lalu, sempat ngobrolin ini, ada kejadian juga ya sekarang ya? Iya, akhirnya. Oke, Mbak, langsung aja nih. Aku tuh tertarik banget ya ketika ngomongin Wuling ya. Iya. Bukan hanya karena akhir-akhir ini Wuling kalau ngomong EV, kayaknya Wuling salah satu brand yang sering kesebut ya. Tapi even before that, sebelum itu juga kan Wuling cukup mampu ya menurut pandangan beberapa pengamat ya mulai membuat gelisah beberapa pemain incumbent di industri. Nah, pertanyaannya aku mulai dari pertanyaan gede dulu deh, Mbak. Sebenarnya apa sih strategi yang dimiliki oleh Wuling untuk supaya benar-benar bisa masuk dan tentu aja harapannya pengen menguasai market otomotif di Indonesia kan? Itu apa, Mbak? Waktu datang pertama kali ke Indonesia, karena sebenarnya Wuling kalau kita ngomongin di China, dia big company ya. Dia kan is joint venture company between SAIC, General Motors, dan Wuling itu sendiri gitu kan. Tetapi masuk ke Indonesia tentu nggak gampang gitu kan. Dengan more than 90% market share itu, ya kita tahu lah ya, banyak pemain-pemain besar di sana. Satu hal yang ketika kita masuk itu kita bawa spirit listen, understand, and create for Indonesia. Listen, understand, and create. Dengar, memahami, dan menciptakan. Buat Indonesia. Karena memang Wuling itu lini produknya itu juga cukup banyak di sana gitu. Jadi kita benar-benar pengen tahu produk yang sesuai dengan market Indonesia, yang kita bisa tailored untuk Indonesian market itu seperti produk yang apa. Dan pastinya bahwa karena kita punya a base value yang memang kita selalu bawa selalu ya di company kita itu adalah learning dan innovation. Innovation itu selalu menjadi DNA kita gitu loh, untuk menciptakan produk, untuk menciptakan service, untuk manufacturing itu sendiri gitu sih. Jadi itu. Jadi kalau strateginya tadi itu ya listen, understand, and create ya. For Indonesia. Boleh nggak Mbak supaya lebih konkret nih? Ya. How do you guys listen to Indonesia? Ya. How do you guys understand? Dan create-nya gimana? Jadi proses konkretnya tuh kayak gimana sih? Listen, understand, dan create itu? Kalau kita lihat pertama kali Wuling di Indonesia itu sebenarnya 2015. Iya 2015 kita groundbreaking gitu kan. Cuman sebelum itu kita memang udah melakukan market research. Kita survei, kita dengerin sebenarnya market Indonesia ini yang cocok produk apa gitu kan. Dan pada saat itu kan yang memang produk yang segmennya itu besar buat Indonesia, orang Indonesia itu suka jalan kemana-mana gitu, bareng-bareng gitu, makanya kita keluarin MPV gitu, MPV yang seperti apa, yang seperti layaknya rumah, makanya kita keluarin Convero pada saat itu, listen and understand. Jadi memang kita ada market research dan sebenarnya produk kita tailored sesuai dengan hasil market research. Jadi itu kalau kita produknya sendiri kan sebenarnya kan produk yang memang di China sendiri udah ada kan, tinggal diboyong ke Indonesia. Iya, tetapi kan mengalami perubahan feature lah sesuai dengan market Indonesia. Contohnya kita ngomongin Convero, Cortas, kita ngomongin Almas lah ya. Almas itu adalah produk yang di-tailored khusus untuk Indonesia. Kenapa? Karena pesan suaranya bahasa Indonesia. Dan kita bisa klaim bahwa produk mobil yang satu-satunya mempunyai pesan suara, voice comment, bukan pesan suara, voice comment berbahasa Indonesia itu adalah Wuling gitu loh. Itu salah satu wujud kita listen, understand, and create for Indonesia. WIN kita Wuling Indonesian Voice Comment itu memang tailored buat market Indonesia. Jadi
untuk produk-produk yang mempunyai fitur voice comment, itu voice comment-nya udah bahasa Indonesia semuanya. Oke. Gitu. Jadi nyari ini dari rangkaian produk yang dimiliki oleh Wuling di China sana, mana yang fit dengan Indonesian cultures, kebiasaan, kebutuhan masyarakat Indonesia, dan kemudian juga dimodifikasi sehingga orang Indonesia nyaman makainya. Salah satunya gunakan voice comment bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, salah satu kalau kita bicara mobil China gitu ya, itu kan salah satu keunggulannya adalah di pricing-nya. Tentu aja Wuling menjadi salah satu brand dari China yang juga menggunakan pendekatan pricing strategi yang very affordable gitu ya. Yang sering kali muncul pertanyaan dari teman-teman itu adalah how do you guys actually do it gitu ya? Apakah you are selling at a loss gitu, jual dengan loss, atau memang produksinya memang sangat bisa efisien sekali sehingga bisa pricing, atau memang sengaja ngorbanin margin gitu? Help us understand supaya orang kan bisa jadi berpikir gini kan, oh barang murah produk kualitasnya jelek kan gitu. Tapi kan within the context of Wuling dan juga banyak brand-brand lain yang juga harganya miring, ternyata nggak selalu begitu kan gitu kan. We can have a good quality of products dengan harga yang murah gitu. Tapi logikanya gimana gitu? How do you guys actually do it gitu? Sebenarnya salah satunya itu innovation ya. Innovation kalau kita sebenarnya ngomongin efisiensi, ngomongin ada beberapa cost leadership, efisiensi yang memang kita harus kerjakan untuk mencapai harga yang bisa the best lah buat konsumen Indonesia, value-nya juga cukup bagus gitu kan. Itu sebenarnya salah satunya itu adalah innovation kan gitu. Jadi memang innovation is not only about finding a new technology gitu kan, tetapi in terms of process making the car itself gitu kan, itu kan memang melibatkan inovasi sehingga kita mendapatkan efisiensi yang sedemikian rupa dengan kualitas yang bagus gitu kan, dan harganya cukup bisa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu. Artinya cukup bersaing lah. Iya. Artinya memang efisiensi dalam produksinya memang itu yang menjadi kunci. Iya. Efisiensi dalam produksi, termasuk sebenarnya produk-produk ini kan sebenarnya memang udah cukup secara teknologi kan kita adopt dari teknologi yang ada di China sebenarnya gitu kan, yang dimana teknologi ini sebenarnya udah di-adapt oleh di sana market kita 2 million mas gitu kan, more than market cap di Indonesia. Jadi in terms of efisiensi kita juga udah dapat gitu. Skala ekonominya tercapai ya. Iya, economic scale-nya juga tercapai gitu. Kan beberapa Chinese brand itu dia memproduksi dengan harga tertentu yang kemudian dijual dengan margin yang tipis gitu ya. Tapi karena dia ngejar di volume-nya akhirnya tercapai juga gitu ya. Artinya pendekatan itu juga dipakai oleh Wuling. Iya, sama sebenarnya kan teknologi juga, kalau di sana kita ngomongin teknologinya udah cukup advance ya di otomotif ya. Dan ketika kita serap di Indonesia sebenarnya itu tidak membutuhkan biaya yang cukup besar sebenarnya. Gitu loh. Karena kan otomotif, kalau kita ngomongin otomotif ya, otomotif itu adalah salah satu industri yang teknologinya, innovation teknologinya terus dinamis. Gitu kan, dan kalau kita lihat di sana itu cukup cepat gitu loh teknologinya, dan harga teknologi itu sendiri itu kan economic of scale, termasuk sebenarnya teknologi breakthrough segala macam itu kan sebenarnya mempengaruhi sebenarnya gitu sih. Nah, kalau kita kontras dengan China, Jepang dan Korea lah misalnya ya. Kan sebenarnya kalau ngomongin teknologi kan itu cepat banget ya adopsi teknologi dari satu negara ke negara yang lain gitu. Apa yang berhasil di China pasti akan diboyong ke negara yang lain. Dan juga vice versa dari Jepang, dari Korea dan sebagainya. Kan gitu kan. Nah, artinya begini kan, sebenarnya keunggulan kalau kita bicara inovasi dan teknologi, sebenarnya kan di China dan di China, Jepang, Korea, bahkan Amerika kemudian Eropa kan juga kan terus berevolusi di situ kan. So mereka punya cara untuk reducing cost gitu ya. Tapi gimana pun juga mereka melakukannya gitu, nggak bisa ngalahin harga jualnya mobil dari China gitu. Itu yang membuat pertanyaan gitu kan. Apakah Jepang less efficient? Apakah Korea less efficient dibandingkan China gitu? Mungkin prosesnya berbeda. Saya juga nggak tahu sebenarnya untuk Jepang sama Korea itu seperti apa. Tetapi di China kita memperhatikan setiap proses, setiap detail untuk mencapai hasil yang efisien sehingga akhirnya dengan kualitas yang cukup bagus bisa dengan harga yang cukup bagus juga. Cuman saya juga kurang tahu sebenarnya nanti di Jepang. Mungkin saya nggak bisa ngomong di sini. Sure. Gitu ya. Atau gini, jangan-jangan ada keunggulan kompetitif lain gitu selain
inovasi dan penggunaan teknologi yang efisiensi tadi ya, misalnya kayak support dari pemerintah, misalnya subsidi dari pemerintah gitu, sehingga akhirnya bisa reducing cost gitu. Yang itu ngebuat negara lain, aduh susah lah bersaing kalau urusan harga dengan mereka gitu kan. Jelas aja mereka kan disupport misalnya kayak gitu ya. Itu tuh sejauh mana itu berpengaruh, Mbak? Enggak sih Mas, kalau itu sebenarnya kalau untuk EV ya, kalau untuk EV sebenarnya kan supportnya untuk government dari government China itu cukup bagus ya. Tetapi untuk yang dijual di sana sebenarnya. Alright, oke. Iya, tapi untuk yang konsumen di Indonesia kita mempunyai strategi sendiri dan kita sebenarnya kalau untuk EV kita juga dapat support dari government yang di sini. Gitu sih. Jadi memang different brand, different country, different strategy lah gitu. Ini menarik ya teman-teman semuanya nih, kita diskusi nih ya teman-teman ya, kita kan ngobrol ya. Teman-teman semuanya kalau misalnya ada dapat insight atau mungkin ada punya jawabannya sendiri, tulis di kolom komen ya. Jadi kita belajar dari banyak orang nih, dari Mbak Dian dan juga dari teman-teman yang lain. Oke, Mbak, aku mau shift ya dari ngomongin produksi, efisiensi, mau ngomongin tentang marketing. Yang menarik adalah Wuling itu dapat award ya, Omni Brand of the Year untuk kategori cross channel product campaign. Nah, itu it's quite interesting. Ya, brand baru ya. Berarti kan baru sekitar berapa sih? 7 tahun, 5-7 tahun nih. Ya kan 6 sebenarnya. 6 tahun ya, 6 tahun. Iya. Nah, udah dapat award itu tuh, Omni Brand of the Year. Artinya memang Wuling punya kemampuan untuk menggunakan multi channel secara seamless gitu untuk bisa mengkampanyekan produknya. Kan gitu kan. Boleh nggak ceritain apa sih yang dilakukan oleh Wuling? Kebetulan bahkan ini areanya Mbak nih, marketing nih ya. Ya, yang jelas kalau zaman sekarang udah nggak bisa cuman beberapa channel aja ya. Pasti memang semua touch point memang kita harus gather. Karena kan touch point-nya konsumen di Indonesia juga bukan cuma di Indonesia, di dunia pun sebenarnya juga udah multi dan omni channel gitu loh. Udah seamless semuanya gitu kan. Dan kita ya dari online, dari offline, even offline pun kita beberapa channel, online pun beberapa channel, even kita juga kerjasama sama beberapa e-commerce. Jadi untuk mendukung offline to online kita gitu kan, untuk menjual produk kita, bahkan dealer pun sebenarnya sekarang istilahnya kayak how to approach the customers itu mereka juga pakai sistem hybrid, not only direct ketemu face to face gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita juga lakukan semuanya sih dan beruntungnya Wuling memang datang di 6 tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu di mana sebenarnya digital channel itu juga baru kan. Sebenarnya baru mulai mau mature lah di Indonesia, baru mulai mau mature di Indonesia dan kita datang dan salah satu keunggulan Wuling juga kenapa bisa cepat beradaptasi di Indonesia karena internal kita itu sangat cepat juga, sangat cepat juga bergeraknya. Ketika maksudnya kita apa tuh? Dalam meresponi sesuatu, meresponi perubahan yang ada gitu loh, meresponi perubahan yang ada. Kalau seandainya memang customer behavior atau sebenarnya trennya memang udah ke arah sini, kita cepet. Ya udah kita adjust nih ke sini gitu, lebih agile jadinya di internal kita itu sebenarnya lebih agile. Mungkin bisa ditanya ke teman-teman Wuling ya, memang di kita itu sebenarnya pace-nya sangat cepat, sangat agile. Dan itu yang membuat kita untuk ketika kita melakukan omni channel itu sebenarnya sangat doable di kita gitu karena memang that's what we want, itu memang kita mau capture semua channel, kita juga nggak mau kita pengennya dapat sesuatu yang future itu seperti apa ya, kita maunya sekarang kita udah handle the future gitu loh. Grab sebanyak mungkin channelnya apa aja Mbak untuk marketing deh? Jadi omni channel tuh apa aja gitu, omninya tuh apa aja gitu yang dipakai apa aja? Banyak sih ya Mas ya. Online offline pasti kan semuanya gitu. Kalau kita ngomongin channel distribution nih ya. Channel distribution we have pasti offline dealers gitu kan. Kemudian kita juga pasti di masing-masing dealers itu juga ada hybrid touch points juga sama konsumen. Kemudian ada lagi sebenarnya touch point itu kayak gimana maksudnya? Jadi konsumen itu kalau seandainya mau test drive, nggak harus datang, kita bisa datang ke tempat konsumen dan sebenarnya konsultasi dengan sales counter kita itu juga bisa online gitu loh. Oke. Hybrid itu berarti ada touch point yang online dan ada touch point yang offline. Yes, betul. Kemudian kita juga kerjasama sama beberapa e-commerce. Kalau kita ngomongin channel distribusi dulu nih, gitu. Kita kerjasama sama e-commerce untuk kita taruh di sana nih,
gitu nih. Apanya ditaruh? Mobil-mobil kita dijual di e-commerce. Oh, jadi kita beli Ya. mobil bisa lewat e-commerce gitu Bisa, ya? bisa, Oh, oke. bisa. Marketplace online kita bisa beli ya? Bisa. Boleh deh titip satu, dua, tolong pesenin ya. Itu Coba. bayarnya COD atau Enggak, di sananya langsung. Oh. Bahkan kemarin kalau bisa seandainya pakai itu ya, bisa pakai pay later ya? asal ada sih Mas itu. Lumayan lah. Iya, ada. Tadi katanya pada minta voucher itu di luar sini. Siapa tahu bisa beli pakai e-commerce. Terus ada juga sebenarnya kalau kita ngomongin campaign ya pasti kita semua tahu lah kalau campaign itu kita nggak bisa cuma satu channel. Pasti Ya. semuanya kita grabs lah, online, offline, Oke. konvensional, termasuk digital marketing. Oke. Kita juga sekarang juga pakai CRM system internally gitu kan. Oke, All- but that sounds like most automotive brand juga lakukan itu kan? It is. Jadi pertanyaanku adalah It is. apa yang dilakukan berbeda oleh Wuling sehingga kok dapat Omni Brand of the Year untuk cross channel product category campaign, cross channel product campaign. What do you guys do differently? I think karena memang kita yang pertama kali buat do the e-commerce partner. Kita juga yang kita juga masif banget. Kita juga istilahnya segala sesuatu kayak end-to-end customer journey, omni channelnya kita juga tracking with our tools, our internal tools juga sih gitu loh. Oke. Jadi memang itu memang strategi perusahaan ya gimana kita bisa lebih tahu customer touch points itu melalui apa yang ada gitu loh. Itu sih. Oke. Saya mau ke brand nih, karena kan Mbak juga kan direktur brand dan marketing ya, Yeah. Wuling Motor Indonesia ya. Salah satu tantangan brand dari China adalah persepsi di masyarakat kan. Ya, sama kayak dulu ketika Korea itu juga punya challenge gitu. Tuh a very long time ago, salah satu brand otomotif Korea itu kliennya saya gitu. Dan ketika kita ketemu dengan dari BOD sampai level yang jadi dealernya itu adalah keluhannya mereka adalah kesulitannya untuk meyakinkan masyarakat Indonesia untuk beli brand dari Korea gitu. Cuman Korea sekarang udah secara brand udah relatively diterima gitu ya. Iya, Kemudian produk China masuk gitu. Yang mana ketika kita bicara 5 years ago, 5 tahun yang lalu, produk China itu ya sebenarnya semua brand dari China itu kan dipersepsikan low quality It is. karena very cheap gitu ya. So apa yang dilakukan oleh Wuling Indonesia untuk merespon persepsi yang negatif ya dalam konteks brand dari China khususnya di otomotif, Mbak? Emang nggak gampang sih, Mas. Kalau kita ngomongin 6 or 7 years ago, kita we are starting from scratch actually kan. Apalagi kalau kita ngomongin otomotif specifically, kalau kita ngomongin barang dari China ya, as you mention ya, Mas, semuanya karena dipersepsi sebagai low quality atau apa gitu kan. Kalau kita ngomongin otomotif, kita dapat track record yang sangat jelek pada saat itu karena ada Chinese motorcycle at that time, come and go gitu kan. Ya itu hurt the feeling of Indonesian people. Jadi dulu mungkin pada saat itu Indonesian people itu kayak yang memang welcome to Chinese motorcycle at that time. Cuman karena satu dan yang lain hal ya mungkin hurt the feeling for Indonesian people. Tetapi ketika kita datang ke sini memang kita udah tahu kondisinya, wah ini susah nih, kita bukan starting from zero, tetapi kita starting from minus gitu kan. Not even minus 1 gitu, minusnya itu banyak gitu kan. Tapi ya memang it's not easy to build the credibility, but what we did at that time itu sebenarnya kayak kita pengen kasih tahu bukan our reputation, but what our aiming, what our objective come to Indonesia. Jadi kita datang ke Indonesia waktu itu kita benar-benar cuma ngomong pada saat itu 2016, pada saat orang itu nanya lo Wuling ngapain di sini, kita nggak keluarin mobil dulu, nggak launch mobil dulu. Jadi kita make sure we set the right foundation di Indonesia. Jadi kita build the factory first, kita build the dealer first, layanan after sales kita build dulu gitu kan. Ketika semuanya itu udah ready, yang basic yang memang yang diperlukan untuk konsumen Indonesia gitu kan.
itu baru kita launch produk. Jadi kita memang kasih tunjuk ke Indonesia bahwa we come here for a long term gitu. Jadi bukan come and go kayak come yang and motor go, tadi itu ya. Dan bukan cuman mau jualan barang doang gitu kan, tapi kita mau invest long term. So kalau kita mau ngomongin long term pasti kita responsible to the products, ya kan, termasuk after salesnya, karena kita datang itu 2016 kita build pabrik dulu, 2017 udah ada 50 dealer pada saat itu dan baru kita launching produknya. Jadi sebelum itu ada kita nggak launching produknya gitu. So to make sure bahwa customer experience-nya itu baik sejak awal. Iya, betul. Gitu ya? Karena memang fokus kami itu 3, Mas. Yang pertama produk, yang kedua after service, yang ketiga itu experience gitu. Bukan kalau seandainya kita mau fokus, kalau kita ngomongin jualan doang gitu kan, produk doang udah, meskipun pabrik belum jadi, dealer belum jadi, udah kita jualan aja gitu kan. Enggak, tetapi kita mau make sure tiga-tiganya itu diterima oleh konsumen dengan baik. Jadi baik produk maupun services dan experience gitu, customer experience-nya itu bisa dirasakan dengan lebih baik oleh konsumen Indonesia gitu. Oke. Aku masih pengen ngomongin tentang brand lagi nih ya, karena menurut aku tuh menarik ya. Menurut Mbak, apa yang menjadi turning point sehingga akhirnya masyarakat mulai menerima brand otomotif dari China ini, gitu. Yang itu menandakan bahwa persepsi sebelumnya kan udah mulai shifting, ya. Nah, itu apa Mbak yang menjadi turning point-nya, Mbak? Seeing is believing ya, Mas ya. Boleh dieksplor tuh, Mbak. Yang pertama, ketika 2017 our manufacturer itu udah jadi, dealer itu memang udah jadi, kita show the proof to the market. Ini sebenarnya udah jadi, kita peresmian manufacturer, kita peresmian beberapa dealer, kemudian habis itu pada saat itu mungkin memang nggak banyak, tetapi istilahnya konsumen atau masyarakat Indonesia sudah mulai mikir bahwa, oh iya mereka memang serius. Wuling memang serius di Indonesia. But then terus habis itu kita keluarin produk Convero. Pada saat itu Convero, saya ingat banget itu kita pre-booking di Jakarta Fair saat itu. Saya ingat banget itu pertama kali pre-booking di Jakarta Fair dan kita show produknya, dan our product itu sebenarnya diterima oleh konsumen dengan kualitas yang bagus. Konsumen lihat sendiri produk kita kualitasnya cukup bagus gitu kan, dengan harga yang ditawarkan cukup mendapatkan value yang didapat oleh konsumen itu juga cukup bagus. Dan konsumen udah yakin terhadap experience terhadap future experience atau after sales service-nya ketika dealer dan pabrik itu udah jadi, dan ketika dapat produknya, ketika mereka lihat produknya itu mereka yakin oh ya emang mereka punya produk yang bagus. Jadi seeing is believing sih. Jadi akhirnya pada saat itu saya ingat banget kok pas pada saat di Jakarta Fair, ketika orang pertama kali konsumen pre-booking, this is actually the first customer, kita langsung, ya ampun, beneran ya? Apa, beneran ada yang mau beli kita apa gimana? Maksudnya gini loh, beneran, maksudnya apa yang kita omongin ke konsumen itu bener dipercaya buktinya dan mereka diterima. pre-book. Ya, dan at that time itu pre-bookingnya cukup banyak gitu, dan kita tuh sampai... Itu launching pertama kah itu? Itu belum launching, itu pre-booking. Launchingnya pada saat itu di Gias. Di Gias ya kalau nggak salah, di Gias ya. Gitu. Oke, terus kan tahun lalu kan Wuling EV menjadi produk mobil EV ya yang paling laris, wah gitu ya. I think that is another milestone untuk Wuling gitu ya. Question is, ngomongin tadi ya di awal kan strateginya adalah listen, understand, and create gitu. Pertanyaanku adalah sejauh mana Wuling EV itu juga lahir dari proses tadi gitu, dan menurut versinya Wuling sendiri, analisanya Wuling, karena saya udah nanya ini ke beberapa teman-teman yang pengamat otomotif ya. Saya bukan pengamat otomotif gitu. Jadi gue nanya aja gitu. Bro, kenapa sih itu barang laku gitu ya? Nah, sekarang aku mau nanya officialnya nih. Berdasarkan analisa internalnya Wuling Motors Indonesia gitu. Apa yang ngebuat Wuling EV menjadi produk EV yang paling laris tuh tahun lalu tuh? Bentuknya.
Lucu gitu ya. Itu sama loh jawabannya. Oke. Bentuknya. Tetapi di luar dari itu, ketika kita mendatangkan REV gitu, kita sebenarnya punya various EV produk lah ya, karena memang kita bisa bilang bahwa kita cukup expert lah untuk yang EV, karena banyak macam-macam produknya untuk yang EV gitu kan. Nah, untuk yang REV ini sendiri, kita tahu bahwa Indonesia saat ini itu ada di masa transisi, gitu kan. Kalau kita ngomongin China udah very mature EV marketnya, EV share di sana udah 30%, di sini masih berapa gitu, masih baru mulai gitu kan. Pasti challenge-nya ketika ini masa transisi, yang pertama pasti ada kekhawatiran mengenai baterai, kekhawatiran mengenai infrastruktur, itu sangat wajar lah gitu, karena kan semuanya itu masih on progress semuanya kan gitu kan. Dan dengan REV yang dengan bentuknya kecil, baterai kapasitas, maksudnya baterai range-nya itu sampai 300 km, kapasitas baterainya 26,7, yang ini easy to charge at home. Itu akan menjadi solusi sebenarnya di masa transisi itu, gitu loh. Jadi sebelum nanti infrastruktur pengisiannya lengkap, udahlah ini aja yang kecil aja, yang mudah, praktis ya. Bisa dicas di rumah kok dengan minimal daya 2200 di rumah, colokin aja gitu kan. Nah itu produk ini menjadi, jadi kita ngomongnya produk ini adalah solusi mobilitas perkotaan gitu loh. Ganjil genap. Selain infrastruktur yang tadi, yang kenapa kita akhirnya pikir ini this is the right product for Indonesian currently gitu loh. Last question, pertanyaan terakhir. Masih ada kaitannya dengan tadi kan, ternyata yang ngebuat Wuling itu bisa diterima masyarakat adalah karena investasi di awal ya, bangun pabrik, kemudian juga dealership gitu ya. Pertanyaannya adalah gini, apa sih yang menjadi pertimbangan Wuling di China sana untuk memilih Indonesia sebagai tempat investasi ngebangun pabrik, dan itu jadi pusat untuk nanti kan dikirim ke Asia Tenggara kan ya? Apa dasar pertimbangan? Yang nanti basisnya itu setir kanan, biasanya kita ekspor dari Indonesia. Ya itu apa pertimbangannya? Kenapa kok milih Indonesia gitu kan ya? Kan kadang-kadang ke negara tetangga, ke sono, ke sini gitu kan lagi rame kan, ada satu brand yang kenapa nggak ke Indonesia? Katanya Pak Menteri ini Indonesia, kita nggak jadi gitu ya. So maybe we can learn from Wuling lah. Gitu. Karena Indonesia itu sebenarnya penduduknya juga kalau kita ngomong nomor 4 ke dunia, di dunia lah ya, terbesar di dunia gitu kan. Dan pasar otomotif domestiknya itu cukup menjanjikan, gitu loh. Kalau kita lihat negara tetangga, mungkin mereka ada, tetapi memang sebenarnya kebanyakan juga diekspor ke yang lain-lain. Tetapi pasar domestik Indonesia sendiri itu cukup menjanjikan. Kalau kita lihat di 2022, apalagi ya apalagi 2021 nih kemarin, kalau nggak salah hampir 900.000. 2022 itu 1 juta lebih, pertumbuhannya itu bagus gitu. Jadi itu yang membuat Wuling akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Great, thank you so much. Kita akan lanjut lagi nanti ke episode kedua ya. Karena ini masih terlalu seru untuk dipotong sekarang. Tapi makasih banget, aku belajar banget tentang gimana sih Wuling kok bisa menjadi seperti sekarang ya dalam waktu yang sangat singkat di Indonesia gitu. Thank you again. Thank you udah di-invite.